Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Irawan, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas 2B, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nomor induk mahasiswa 19 11 11 0010. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sub pembahasan bab 1, 2, dan 3. Untuk bab 1 itu sendiri terdiri dari beberapa judul sub atau pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari tarik tasyrik. Tarik adalah catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Sedangkan tasyrik adalah penetapan atau pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW hingga wafatnya beliau. Jadi tarik tasyrik adalah ilmu yang membahas keadaan hukum pada zaman Rasulullah SAW dan sesudahnya, dengan uraian dan periodisasi yang mana hukum itu berkembang serta membahas ciri-ciri keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Wali Asy-Syaikh. Selanjutnya itu B, objek tarik tasyrik itu terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, 1. Hukum-hukum teologis atau yang mencakup semua hukum yang berkaitan dengan akidah Islam. Selanjutnya yaitu yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan intuisi atau hati atau yang berkaitan dengan masalah akhlak batin. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan atau yang mencakup setiap perbuatan amali seseorang. Yang selanjutnya C, perbedaan antara hukum samawi dan hukum konvensional. Hukum samawi adalah kompilasi perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat ini diturunkan oleh Allah melalui tangan Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hukum konvensional atau hukum wad'i adalah kompilasi kaidah dan aturan yang lengkap berupa perintah dan larangan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dalam satu umat atau satu kaum tertentu untuk mengatur hubungan antar sesama individual maupun kelompok. Syariat langit berasal dari Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa syariat itu untuk mengatur hubungan antara Allah dan hambanya. Selanjutnya itu D, prinsip dasar perundang-undangan Islam. Yang pertama, memperhatikan kemaslahatan orang banyak atau mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Yang B, mewujudkan keadilan sosial atau menyatukan urusan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. 3, tidak memberatkan dan sedikit beban atau menghilangkan kesusahan dan tetap dalam ketaatan. Poin E, dinamika hukum Islam, hukum sebelum Islam. Tidak adanya aturan, kebiadaban yang mengendalikan mereka, gelapnya kebodohan yang menaungi mereka, dan tidak ada agama yang mengikat mereka, serta tidak ada undang-undang yang dapat mereka patuhi. Akibat dari itu semua jiwa merasa dipenuhi dengan akidah yang batil. Tuhan dihayalkan pada patung yang mereka pahat dengan tangannya sendiri, terkadang pada
bintang-bintang yang tampak dan hilang di depan mata mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelompok 2. Dalam pembahasan ini masih banyak beberapa subbab-subbab yang perlu dibahas. Kelompok 2, sumber penetapan hukum pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang A, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkelompok-kelompok sejak dari malam tanggal 17 Ramadan 41 dari kelahiran beliau. Al-Qur'an diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi dan secara berangsur-angsur. Adapun keistimewaan dari Al-Qur'an, yang pertama itu diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, Al-Qur'an diturunkan sebagai wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Qur'an disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, dengan cara ditulis. Yang keempat, membacanya bernilai ibadah. Pembahasan selanjutnya yaitu penetapan hukum di Mekah. Pada periode ini, yaitu periode legislasi hukum syariah di Mekah yang dinamakan era perundang-undangan di Mekah. Pada awalnya Islam berorientasi memperbaiki akidah karena akidah merupakan fundamen yang akan berdiri di atasnya. Apapun bentuknya, maka Nabi meletakkan aturan kehidupan atau tasyrik. Pada fase Mekah, mereka masih banyak menampakkan kekufuran-kekufuran, dan fase Mekah hanya ada dua golongan manusia, yaitu kaum muslim yang tertindas dan kaum musyrikin yang dengan angkuh menampakkan kekufurannya. Selanjutnya, penetapan hukum di Madinah. Perundang-undangan hukum Islam yang menitik beratkan pada aspek hukum yang partikal dan dakwah Islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Pada fase ini penetapan hukumnya banyak membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh karena itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek satu persatu. Ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan. Selanjutnya poin D, hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah dan ciri-ciri khasnya. Pertumbuhan hukum Islam pada masa ini tidak terhindarkan daripada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjadi pranata hukum. Sumber asasi dari masa ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Pada masa ini Nabi menjadi satu sumber hukum, karena semua persoalan hukum yang muncul dikembalikan kepada beliau. Masa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fase Mekah. Nabi telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab yang menanamkan tauhid ke akidah mereka serta menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fase Madinah. Dalam fase ini umat Islam berkembang pesat. Nabi Muhammad SAW mulai membentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan yang gemilang. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan didasarkan pada wahyu, baik wahyu al-matlu yaitu Al-Quran dan wahyu ghair al-matlu yaitu As-Sunnah. Selanjutnya kelompok 3, A. Metode Al-Quran dalam memerintah untuk mengerjakan perbuatan. 1. Ingat kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya
dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, kebaikan itu berbeda dengan keburukan. Quran Surah Al-Maidah ayat 100. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Yang ketiga, Allah menjanjikan balasan yang lebih besar. Quran Surah Al-Qasas ayat 84. Yang artinya, barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang mereka kerjakan dahulu. Yang keempat, orang yang berbuat baik adalah kekasih Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. B. Metode Al-Quran dalam meminta meninggalkan perbuatan tertentu, yaitu larangan yang jelas seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, dan dia Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang kedua, menunjukkan keharaman. Quran Surah Al-A'raf ayat 33, yang artinya, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, perintah untuk meninggalkan sesuatu, seperti tinggalkanlah, biarkanlah, dan jauhilah. Meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya, kebaikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat. Poin C. Metode Al-Quran dalam memberikan pilihan, yaitu antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Yang pertama, meniadakan dosa dari perbuatan tersebut, sebagaimana Allah berfirman, dan barang siapa yang ingin menangguhkan, maka tidak ada dosa pula baginya orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 203. Yang kedua, memindahkan dosa dari perbuatan tertentu. Tatkala Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 93, yang artinya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. D. Metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Menurut Abdul Wahab, mengemukakan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup ini dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, hukum-hukum ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lainnya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Tidak dapat berubah-ubah sifat hukumnya. Dua, hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia dengan sesamanya, yaitu hukum muamalah. Baiklah teman-teman, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.